Ya, halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain bagi yang belum menyiapkan eh, perlengkapannya, kemarin saya sudah ingatkan untuk menyiapkan alat tulis, pensil, kemudian penghapus, busur derajat, mistar atau penggaris. Karena pagi ini kita akan mengerjakan dengan cara menggambar. Pertemuan berikutnya kita mengerjakan resultan vektor dengan cara menghitung atau rumus. Yang pagi ini kita dengan cara menggambar. Ya, silakan. Bagi yang belum bergabung, tolong koordinator kelas menginfokan ke teman-temannya karena akan ada penugasan pagi ini yang segera dikumpulkan. Yang mau absen, silakan mengisi presensi di Google Form dan juga chat di sini silakan. Ya, terima kasih yang sudah bergabung, sudah mulai beberapa bergabung, ada 29 siswa. Ya, tolong teman-teman yang belum bergabung silakan, waktu kita terbatas ya, Nak. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain. Jika di sini sudah hadir koordinator kelas, silakan koordinator kelas menginfokan ke teman-teman yang lain untuk bisa segera bergabung. Waktu kita terbatas. Sudah berjalan hampir 7 menit dari jadwal. Oke anak-anak, sambil menunggu teman yang lain, saya mulai saja untuk kelas kita pagi ini. Tolong bagi yang sudah bergabung, menginfokan ke teman-teman yang lain agar bisa segera bergabung, kemudian menyiapkan materi pelajaran, yaitu alat tulis, kertas untuk belajar menggambar vektor, kemudian menyiapkan busur derajat, atau kalau bisa pensil warna ya, kalau bisa dengan pensil warna juga. Jadi kalian pagi ini menyiapkan perangkatnya yang untuk belajar. Ya, Pak Yuri akan menyiapkan untuk vektornya. Ya, kita akan belajar membahas metode grafis. Di bagian vektor bagian kedua, part 2, kita membahas mengenai metode grafis. Di sini untuk pembagiannya ada metode segitiga yang paling kiri ya, kemudian metode poligon dan metode jajar genjang. Yang metode segitiga ini membahas mengenai beberapa vektor yang dirangkai menjadi satu. Di sini dua vektor ya, dua vektor dirangkai menjadi satu, kemudian ketika kita menggambar resultannya, hasil akhirnya merupakan bentuk bangun segitiga, maka disebut sebagai metode segitiga. Kalau yang tengah, metode poligon, itu ada lebih dari dua vektor, digabung-gabung menjadi satu, kemudian ditarik resultannya. Yang terakhir ada metode jajar genjang. Ini dua vektor atau lebih, tapi di sini kita membahas yang dua vektor saja. Untuk kemudian digambar, dicari resultannya sehingga membentuk bangun jajar genjang. Nah, yang metode poligon disebut juga sebagai metode segi banyak. Kalian yang kemarin sudah menonton video di YouTube saya, atau mungkin bahkan menonton lebih dari satu kali, pasti sangat paham dengan penjelasan-penjelasan ini. Untuk penggambarannya, pengurangan dan penjumlahan vektor metode segitiga. Di sini ada vektor A ke kanan, kemudian vektor B ke kanan atas. Jika perintah soalnya adalah gambarkan R atau resultan sama dengan A plus B, maka kita tinggal
sambungkan saja. A-nya ke kanan disambungkan dengan B. Di sini kalau kita lihat ujung A itu bertemu dengan pangkalnya B. Saya ulang ya, ujungnya A bertemu dengan pangkalnya B. Kemudian dari titik paling awal ke titik paling akhir di ujung atas sana ditarik garis. Yang biru ini itu merupakan garis atau hasil resultannya. R sama dengan A plus B. Kemudian kalau yang vektor bawah ini R sama dengan A min B itu R-nya beda dengan R yang di atas. Kenapa? Karena A-nya ke kanan sama, positif, tetapi B-nya kita gambarkan berkebalikan. Kalau kita lihat yang gambar atas B-nya ke kanan atas, yang gambar bawah B-nya ke kiri bawah. Kenapa beda? Karena waktu kita belajar yang vektor part 1, itu kita sudah belajar tentang vektor-vektor negatif. Berarti kalau dinyatakan sebagai main B, itu artinya dia merupakan vektor negatif dari B. Berpelurus ya, ingat ya, kemarin Pak Yuri sudah menjelaskan berpelurus. Yang vektor B-nya ke kanan atas, vektor main B-nya ke kiri bawah. Jadi kalau digabungkan, A main B. Ujung A ketemu dengan pangkalnya vektor B. Jadilah gambar ini. Dari paling depan ke paling belakang ditarik garis. Yang biru ini merupakan resultan atau hasil dari A min B. Kemudian yang kedua, jenis kedua, pengurangan penjumlahan vektor dengan metode poligon. Di sini Pak Yuri menggunakan kata-kata sambung menyambung menjadi satu. Kenapa dikatakan begitu? Contohnya, kalau di sini disajikan vektor A ke kanan atas, vektor B ke kanan, vektor C-nya turun vertikal ke bawah. Perintah soalnya adalah gambarkan resultan sama dengan A plus B plus C. Sekali lagi, kita sambung-sambungkan langsung menjadi satu. Kalau kita amati di sini, A-nya ke kanan atas, sambungkan B-nya ke kanan, sambungkan C-nya ke bawah. Jadi A lanjut ke B, lanjut ke C. Semuanya ini ujung ketemu pangkal. Ini juga ujung ketemu pangkal. Nah, kalau sudah tergambar A, B, C-nya, kita tinggal tarik garis dari ujung paling awal ke paling akhir. Ini yang garis merah ini adalah resultannya, A plus B plus C. Itu yang vektor dengan metode menggambar secara poligon. Contoh kedua, B ke atas, A-nya ke kanan, C-nya ke kanan bawah. Kalau perintah soalnya gambarkan R sama dengan A plus B plus C, lagi-lagi kita menggunakan kalimat sambung menyambung jadi satu. Ujung ketemu pangkal. Nah, berarti A gambar ke kanan, ujung A ini bertemu dengan pangkalnya B. B-nya naik seperti aslinya, ujung B ketemu pangkalnya C. C-nya ke kanan bawah. Kalau kalian perhatikan ini tinggal dipindah-pindah aja, copy paste. A-nya dari sini, copy paste ke sini. B-nya yang ke atas, copy paste ke yang ini juga ke atas. Begitu juga dengan yang vektor C. Sama. Sehingga ketika ketemu hasil, kita tinggal tarik garis dari yang paling awal ke titik yang paling akhir. Yang garis hijau ini adalah garis hasil resultannya. R sama dengan A plus B plus C. Itu yang metode poligon. Nah, sekarang yang ketiga, metode jajar genjang. Perhatikan baik-baik untuk metode jajar genjang karena masih banyak siswa yang bingung dengan metode penggambaran ini. Kalau yang tadi di segitiga dan di poligon itu tinggal sambung-sambung saja, ujung ketemu pangkal, ujung ketemu pangkal. Tetapi di metode jajar genjang ini kesemuanya pangkal menjadi satu, ya, semua pangkal menjadi satu. Contoh, vektor A ke kanan, vektor B ke kanan atas. Kalau diperintahkan gambarkan R sama dengan A plus B, nah ini A gambarnya ke sini ya, copy paste ke bawah. B kanan atas, copy paste ke sini. Nah, setelah yang garis merah ini A dan B tergambar, kita lihat dulu pangkal A dengan pangkal B menjadi satu. Pangkal A dengan pangkal B menjadi satu. Tidak ada
peristiwa ujung ketemu pangkal tidak ada. Di sini pangkal ketemu pangkal. Setelah itu, vektor A ini kita copy paste ke atas. Panjangnya sama, miringnya sama. Vektor B juga gitu. Ya vektor B ini copy paste ke kanan. Panjangnya sama, miringnya sama. Setelah bertemu, garis putus-putus copy paste dari A, garis putus-putus copy paste dari B, ketemu di titik ini. Kita tarik garis dari pangkal ke ujung paling atas. Kita tarik garis diagonalnya ini merupakan resultan atau A plus B-nya. Di sini kalau kita lihat 3 garis ini yaitu garis vektor A, garis vektor B, dan garis vektor resultan ada di satu pangkal yang sama, ada di satu titik pangkal yang sama, yaitu di bawah sini. Oke, nanti bagi yang akan bertanya silakan by chat, akan Pak Yuri jelaskan mengenai metode-metode menggambar ini. Ini adalah metode yang ketiga. Contoh lagi, A dan B-nya seperti itu, diminta menggambarkan A min B. Kalau yang tadi soalnya A plus B, sekarang A min B. A-nya sama-sama positif, kita gambarkan ke sana. Kemudian B-nya yang aslinya ke atas, karena dia min B, berarti kita gambar ke kiri bawah. Nah, hati-hati ya, di sini min B merupakan vektor pelurusnya dari B ke kiri bawah. Setelah tergambar, seperti tadi caranya, vektor A copy paste ke bawah, garis putus-putus ini. Vektor min B copy paste ke kanan, garis putus-putus ini. Sehingga kalau kita lihat, pangkal A dengan pangkal min B jadi satu. Di satu titik di sini. Kemudian dari pangkal ini, dari titik pangkal ini kita tarik garis menuju ke pertemuan yang tadi. Nah, pertemuan dua garis putus-putus tadi bertemu di sini. Nah, ini merupakan R-nya. Resultan R sama dengan A min B. Kita bisa mengamati di sini di titik pangkal ini ada 3 vektor. Sekarang pangkalnya vektor A, pangkalnya vektor B, dan pangkalnya vektor resultan ada di titik ini. Nah, itulah metode jajar ginjang. Ya, itu mengenai metode menggambar vektor ada 3 tadi. Ini soal latihan masuk sebagai nilai tugas. Di sini A, B, C terlihat seperti gambar. Vektor A-nya ke kanan bawah, kuadran berapa ini? Harus tahu ya. Ke kanan bawah, kuadran berapa? Sudutnya 30 derajat. Vektor B naik ke kanan atas, kuadran berapa ini? Harus tahu. Sudutnya 60 derajat. Vektor C lurus ke kanan. Panjang A, B, C sama yaitu 20 cm. Kemudian perintah soalnya adalah lukislah resultannya. Anak-anak penting perhatikan ya, ukuran sudut adalah ukuran yang sesungguhnya, tidak boleh di skala. Sekali lagi, ukuran sudut harus asli, tidak boleh di skala. Kalau ukuran panjang boleh di skala. Berarti tadi yang kalian kerjakan ABC 20 cm boleh di skala. Terserah mau jadi 4 cm, mau jadi 5 cm silakan. Tetapi untuk sudut yang 30 derajat, 60 derajat harus aslinya. Maka kemarin Pak Yuri sudah menginfokan lewat koordinator kelas untuk menyiapkan busur derajat sebagai alat bantu kita menggambar tugas ini. Oke, ada 3 nomor, gambarkan semuanya. Yang pertama soalnya R sama dengan C plus B, metode jajar ginjang. Hati-hati ya, ini metodenya jajar ginjang. Kalau kalian kurang jelas nanti silakan dilihat di video lagi yang tadi. Kemudian yang gambar kedua dengan metode poligon, gambar ketiga juga metode poligon. Hati-hati. Di gambar ketiga ini ada vektor negatif ya, min C. Ingat kalau negatif yang kalian gambarkan adalah vektor lawannya, pelurusnya, arahnya berkebalikan. Ya.
Tadi sudah disiapkan oleh Pak Aris untuk Google Form-nya yang berisi tugas ini. Kalian mengerjakan di foto, upload file foto kalian di Google Form. Waktu terbatas. Nah, Pak Yuri beri kesempatan jika ada yang mau tanya jawab. Pak Yuri hanya melayani tanya jawab prosedur, cara, ya, bukan cek jawaban. Jadi caranya menggambar, bagaimana kesulitannya nanti kita bahas di sini. Ya, metode grafis selesai. Ini metode analisis adalah metode yang kita bahas di pertemuan selanjutnya, tidak sekarang. Oke anak-anak, untuk materi kita di hari ini cukup sampai di sini. Kita masuk ke latihan soal, kalian silakan mengerjakan dan bila ada kesulitan boleh by chat. Silakan dikerjakan, tetap ada di kelas streaming ini sambil mengerjakan, saya bantu dari sini. Silakan. Ada pertanyaan anak-anak, silakan. Berarti harus pakai busur, Pak. Iya. Usahakan pakai busur ya nak ya, supaya kalian latihan mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh. Dari Davina. Kalau metode jajar ginjang kan berarti pangkal ketemu pangkal toh Pak? Ya, betul nak, pangkal ketemu pangkal. Jadi semua pangkal menjadi satu. Ingat ya, kalau menggambar vektor, perhatikan metodenya apa, metode yang diminta itu apa. Kalau kita menggambar jajar ginjang, berarti pangkal menjadi satu. Kalau segitiga atau poligon, ujung ketemu pangkal. Ujung ketemu pangkal. Pak, kalau nggak punya busur gimana? Kalau tidak punya busur, terpaksa. Terpaksanya ya ini ya. Kalau nggak punya busur, terpaksanya dikira-kira. Dikira-kira, tetapi kira-kiranya proporsional. Saya ulang. Kalau terpaksanya tidak punya busur, untuk sekarang ini, berarti masih boleh tanpa busur, tetapi kira-kiranya proporsional. Maksudnya proporsional bagaimana? Kalau menggambar 30 derajat dengan 60 derajat, ya pasti lebih lebar atau lebih besar bukanya yang 60 derajat. Gitu ya. Jadi untuk panjang boleh diskala, busur atau derajatnya itu tidak boleh diskala derajatnya tapi pakai busur. Kalau tidak ada busur berarti menggambar derajatnya boleh dikira-kira. Untuk sekarang ya, untuk sekarang. Untuk besok-besok ketika kita ada kelas tidak boleh. Karena Pak Yuri yang kemarin sudah menginfokan ke
kelas-kelas kalian melalui koordinator kelas harus siap busur derajat. Berarti pertemuan berikutnya kalau tidak ada busur derajat berarti nilainya tidak full, terutama saat ulangan. Wajib busur dan wajib mistar. Jika itu tidak terpenuhi maka tidak bisa mendapatkan nilai maksimal walaupun benar. Tetapi karena tidak terukur, tidak terskala dengan benar, maka nilainya tidak bisa maksimal. Gitu nak. Ada pertanyaan lagi silakan. Valeri. Pak, ukuran panjang buat soal evaluasi apakah harus 20 cm? Tidak nak, di skala saja ya. Di skala. Di slide, kalau kamu lihat di videonya itu sudah ada keterangan kalau panjang boleh di skala, artinya diperkecil tetapi dengan proporsi yang benar. Silakan mau dibuat 4 cm atau 5 cm atau 10 cm, tapi yang ini boleh di skala. Panjangnya ya, panjangnya. Tapi untuk sudutnya harus asli. Sudutnya harus asli. Gitu Valeri. Bagi yang memiliki pensil warna merah atau hijau atau warna lain, tapi jangan putih, jangan hitam ya. Kalau hitam mirip pensil biasa, kalau putih ya tidak kelihatan. Jangan kuning juga, tidak begitu terlihat nanti di foto. Silakan pakai pensil warna yang lain jika ada untuk menggambar resultannya. Untuk menggambar resultannya. Pak, itu yang nomor 2 kepentok. Kepentok gimana maksudnya Bang? Bang Elios. Ada garis lurusnya. Mungkin skalanya perlu diperkecil lagi. Atau kalau terpaksanya boleh nyambung kertas lain. Boleh disambungkan kertas lain. Gitu, Bang, gimana? Apakah sudah ada solusi tentang kasus terpentoknya di soal nomor 2? Silakan dicek lagi, mungkin butuh kertas baru disambungkan bisa, atau dikerjakan dengan skala yang lebih kecil, panjangnya dikurang-kurangi. Mungkin kamu layoutnya terlalu geser, terlalu ke pinggir, sehingga mentok kertasnya habis. Gitu mungkin ya. Oke, masalah beres. Thank you. Valeri, itu kita gambar garisnya harus 20 cm juga, Pak. Enggak. Di skala ya. Tadi dari kelas awal, dari awal kelas pertemuan, Pak Yuri sudah menjelaskan boleh di skala. Jadi garisnya boleh dibuat 4 atau 5 cm. Tidak harus 20. Terlalu panjang, terlalu besar nanti. Di skala saja. Tapi sudutnya tidak boleh di skala ya nak ya. Garis boleh di skala panjangnya, sudutnya harus asli. Derajatnya asli seperti soal. Oke, mungkin Pak Yuri akan bantu karena tidak ada chat baru yang masuk. Pak Yuri bantu masuk ke yang tadi. Share yang PPT. Nah, ini. Ya, saya tampilkan lagi soalnya. Di situ sudah ada keterangan jelas ya. Lukislah resultannya. Penting. Ukuran sudut adalah ukuran sesungguhnya, aslinya. Ukuran panjang boleh di skala.
Itu sudah ada keterangan ya nak ya. Jadi panjangnya boleh diskala, jadi gambarnya kecil boleh tapi proporsional. Kemudian yang metode jajar genjang, nah seperti ini. Kalau kalian lihat metode jajar genjang yang R sama dengan A plus B, semua pangkal menjadi satu. Semua pangkal menjadi satu. Pangkal vektor A, pangkal vektor B, pangkal R-nya semua kumpul jadi satu di satu titik. Itu yang metode jajar genjang. Bagi yang sudah menggambarkan metode jajar genjangnya, silakan dicek antara gambar hasilmu dengan tampilan di layar ini, di streamingnya. Gambarnya antara di streaming ini dengan gambar hasil gambaranmu itu sama enggak? Kalau beda, beda dalam arti prinsipnya berbeda, itu berarti salah. Prinsip yang saya maksud berbeda atau sama adalah prinsip yang ini. Pangkalnya ini menjadi satu semuanya. Jadi satu titik ini isinya pangkal vektor A, vektor B, dan vektor resultan. Kalau gambarmu tidak seperti ini prinsipnya, berarti salah. Bentuk boleh beda, kemiringan boleh beda, tetapi prinsip penggambarannya yang harus dipatuhi adalah semua pangkal vektor menjadi satu di sini, di satu titik. Silakan dicek untuk pangkalnya. Itu yang metode jajar genjang yang masih banyak bingung. Yang metode poligon, ingat ya, sambung menyambung menjadi satu. Semua disambungkan. Deadline-nya kapan, Pak? Dilihat di Google Form, nak. Silakan dilihat di Google Form. Terlihat untuk kapan harus ngumpul. Paling lambat 14.45. Jadi bagi yang sudah mengumpulkan, yang sudah selesai, sudah dikumpulkan sekarang di jam ini. Bagi yang masih kesulitan, silakan bertanya. Kalau kalian setelah kelas fisika ini berakhir, kemudian ikut kelas-kelas berikutnya, jangan dikerjakan di kelas yang lain ya. Jadi nanti kalian selesai kira-kira 12.45, 12.30 selesai, masih punya waktu beberapa jam untuk menyelesaikan tugas ini. Saran saya adalah sebisa mungkin diselesaikan pada jam ini atau nyicil ya, nyicil. Sehingga tidak lebih dari deadline yang ditetapkan. Pertanyaan dari Davina, Pak, kalau yang nomor 3 itu yang negatif C, iya. Kalau garisnya cuma lurus berarti beda arah saja, betul. C itu kemana? Kemudian negatifnya adalah arahnya berlawanan. Arahnya berlawanan. Kalau tadi aslinya C-nya kemana? Berarti arah min-nya, negatif C-nya itu yang berlawanan. Ya, ini ya. A ke kanan bawah, B ke kanan atas, C-nya lurus mendatar ke kanan. Berarti min C-nya nanti ke kiri. Betul. Saya ulang. Saya bantu ya. Kalau misalnya A-nya itu ke kanan bawah, min A-nya ke kiri atas. Ke kiri atas. Masuk ke kuadran 2, min A-nya. Kemudian B. B aslinya ini 60 derajat, masuk di kuadran 1. Min B-nya nanti ke kiri bawah, berarti kuadran 3. Vektor C itu positifnya ke kanan, min C-nya ke kiri. Min C-nya ke kiri. Kalau C aslinya ini ke arah sumbu X positif, min C-nya ke arah sumbu X negatif. Itu vektor-vektor negatifnya.
Kalau kita gambarkan sesuai dengan yang diminta di nomor 3, itu yang negatif hanya C saja. Berarti B-nya ke kanan atas, sambung dengan C ke kiri, kemudian sambung dengan A. A-nya itu ke kanan bawah. Gambarnya memang jadinya aneh, itulah kenapa disebut segi banyak. Karena gambarnya tidak punya bentuk geometris yang baku. Gitu. Ya, ini yang negatif hanya C saja. Silakan jika ada pertanyaan lain. Aman ya, nomor 1 ya. Nomor 1 tidak ada kesulitan, berarti aman. Nomor 1. Nomor 2, metode poligon. R sama dengan C plus B plus A, berarti C-nya ke kanan, sambungkan dengan B-nya ke atas, sambungkan dengan A-nya yang ke kanan bawah. Sambung menyambung menjadi 1. Ingat ya, ukuran panjang boleh diskala, bisa diskala, tetapi untuk yang sudutnya harus asli. Nomor 3, R sama dengan B min C plus A. B-nya ke atas, kemudian min C-nya ke kiri, disambung dengan A, A-nya ke kanan bawah. Tidak ada kesulitan ya menggambar ABC. Ya anak-anak, untuk informasi, minggu depan kemungkinan besar kita ulangan. Minggu depan kemungkinan besar kita ulangan. Untuk materi ulangannya semua di bagian vektor ini termasuk menggambar vektor. Untuk model-model soalnya ya seperti ini. Jadi kalian diberi vektor A, B, C atau vektor apapun namanya, panjangnya diketahui, sudutnya diketahui, kemudian perintah soalnya disuruh menggambar. Gambarnya bisa pakai metode jajar ginjang atau segitiga atau poligon. Yang pasti mirip seperti ini, kalian wajib menggambar. Ukuran panjang boleh diskala, tapi ukuran sudutnya harus asli, sehingga kalian harus siap busur derajat. Bicara tentang busur derajat, disarankan kalian beli yang murah-murah saja, yang tipis, yang lentur. Jadi kalau jatuh dia tidak pecah. Kalaupun misal hilang ya kalian tidak nyesal karena harganya murah. Jadi saran saya adalah busur derajat yang murah, yang tipis saja. Kemudian jangan beli busur derajat yang tengahnya ada lubangnya, karena mungkin ada busur model variasi yang tengahnya itu ada lubangnya. Kadang itu justru mempersulit kita dalam menggambar. Jadi busurnya yang full, tidak ada variasi lubang di dalam badan busur itu. Gitu ya. Jadi busurnya harus full, caranya murah-murah aja tidak apa-apa, kemudian plus mistar. Penggarisnya cukup yang 15 cm aja lah, bisa 15 cm, bisa 30 cm. Terserah modelnya, terserah. Kemudian ada pensil dan penghapus, dan usahakan pensil warna ya. Jadi nanti ketika ulangan, pensil warna sangat disarankan supaya kalian bisa tahu bedanya vektor A, B, C-nya yang mana dan vektor resultannya atau vektor hasilnya yang mana. Gitu. Jadi dari awal-awal, dari jauh-jauh hari Pak Yuri sudah bilang ya, siapkan segala sesuatunya, terutama saat ulangan, terutama saat membuat tugas. Perlengkapannya harus lengkap. Kalau tidak ada chat yang masuk, berarti tidak ada yang bertanya. Berarti kita akhiri kelas. Kita akhiri kelas. Bagi sebentar, ini ada lagi. Pak, nomor 3 yang main C itu berarti arahnya yang ke kanan berarti ke kiri. Betul. Betul, Nak. Yang C itu aslinya ke kanan, main C-nya ke kiri ya. Panjangnya sama. Terserah skalamu tadi berapa, panjangnya sama. Kemudian arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri. Dulu sudah pernah saya jelaskan, kalau via YouTube atau streaming seperti ini jauh lebih hemat kuota dibanding dengan Zoom atau Google Meet. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Ini sudah. Oke, terima kasih sama-sama Nak. Kemudian Prasetya ada. Ya,
Pak, skala nomor 1, 2, 3 boleh beda-beda atau harus sama? Ya, pertanyaan bagus sekali. Saya lupa mengingatkan, terima kasih diingatkan, Nak. Boleh beda, boleh beda. Tetapi proporsional ya, sekali lagi proporsional. Kalau misalnya 20, kalian skalanya menjadi 1 cm ya terlalu kecil. Terlalu kecil, itu nanti akan kesulitan sendiri dalam memahami dan menggambar. Sarannya adalah bisa 4 cm, bisa 5 cm. Beda-beda boleh, beda-beda boleh. Nanti saat ulangan pun beda-beda boleh. Tetapi yang sangat penting saya ingatkan selalu adalah skalanya harus proporsional, kemudian sudutnya tidak boleh di skala. Itu Nak, terima kasih sama-sama. Ada pertanyaan lagi mengenai skala, mengenai penggunaan busur, mengenai sudut. Untuk kali ini tidak wajib di pensil warna, tidak apa-apa. Jadi untuk yang kali ini tidak wajib di pensil warna, tetapi untuk kedepannya saat penugasan, latihan, terutama saat ulangan, usahakan satu aja pensil warna. Satu aja. Kemarin ada yang bertanya, Pak, kalau pakai stabilo boleh? Boleh. Tapi risikonya kalau pakai stabilo, itu tidak bisa dihapus kalau salah. Kecuali kalian sudah pasti yakin, fix, jawabanmu itu garisnya benar, arahnya benar, panjangnya benar, semuanya benar. Yakin 100%, silahkan di stabilo. Tapi kalau belum yakin, lebih aman pakai pensil warna. Diganti boleh? Boleh. Masih ada waktu mengganti, silahkan diganti pakai pensil warna. Bisa dihapus, bisa diganti, diperbaiki. Lebih baik mengganti daripada nanti nilainya tidak maksimal. Pakai stabilo boleh, asal sudah fix benar mengerjakannya. Sudah siap mengumpulkan, saya ingatkan batas waktunya, silakan dilihat di Google Form ya, ada batas waktunya. Yang mendapatkan nilai tugas full hari ini adalah yang ikut kelas streaming. Yang tidak hadir tanpa izin, tidak ada keterangan apapun, tidak ada izin ke wali kelas, tidak ada izin ke BK, tidak ada keterangan apapun, maka nilai tugasnya tidak bisa maksimal. Apalagi parahnya, yang lebih parah adalah tidak mengumpulkan tugas. Ingat ya, nilai tugas setara dengan nilai ulangan. Maka kalau nilai ulanganmu kurang maksimal, masih bisa ditolong dengan tugas. Nah, bagaimana kalau tugasmu tidak maksimal? Ya tidak ada penolong lagi. Yang menolong dirimu sendiri, yang menolong dirimu adalah dirimu sendiri. Jadi tugas sama penting dengan ulangan. Oke, anak-anak, terima kasih. Boleh keluar. Selamat pagi, selamat siang, Tuhan berkati.